Ya, selamat pagi untuk Ibu Lani, Ibu Sinai, Ibu Pak Mardani, Ibu Sekar, Ibu Linggawati, juga Ibu Femi. Selamat pagi, Bu. Shalom. Ibu Rika dan Bu Nancy dan Pak Jusman sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan juga Bu Mimi Surjana. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan juga Bu Leli dan Bu Duma. Shalom juga untuk Ibu Yani. Tadi sempat ada wajahnya nih kok hilang. Juga Ibu Teresiali. Pak Musa, shalom Pak. Selamat pagi Pak. Halo Bu Yani. Shalom Kak Alden, selamat pagi Kak Alden. Halo, Bunda. Juga untuk Ibu Dora Gunawan, Pak Hendri, Abuni Kartika, shalom Bu. Abuni juga Bu Hirma, Bu Eva dan juga Bu Laura. Puji Tuhan. Wah, kayaknya sudah ada yang bisa kesaksian nih pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita dengar kesaksian ya, kita mau satu di dalam doa dulu ya Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama berdoa Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang mulia, Allah yang menyertai kami senantiasa, Allah yang memberikan kuasanya dan mujizatnya bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk saat ini, kami boleh berkumpul bersama, kami yakin dan percaya ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan dan akan Tuhan kerjakan untuk kami lakukan seturut kehendak Bapa. Untuk itu kami mengawali pertemuan ini dengan doa yang kau ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita beri tepuk tangan sama-sama buat hadirat Tuhan Bapak Ibu sekalian. Bu Sekar, boleh dong singkat sedikit saja. Bagaimana Bu Sekar hari ini tampak lebih segar? Boleh ceritakan sedikit? Masih di mute Bu. Mikrofonnya boleh dibuka dulu. Iya, silakan Bu. Shalom Bapak Ibu, Shalom Abuna. Ya, Iya, shalom. seperti kita ketahui, saya kan sebenarnya sejak hari Jumat kemarin udah nggak ini, tapi parahnya mulai Minggu sore ya, sampai Mm-mm. kemarin lah. Jadi ada 2 hari itu saya nggak turun-turun dari tempat tidur, sampai makan pun terpaksa Bapak yang ambilin. Kami makan Ya, di kamar di tempat tidur. ya, Sa- itu pun beli terus, nggak pernah nggak bisa masak apa. Tahu-tahu ya, minggu malam kebetulan Bapak kan ketua panitia perayaan Paskah dan Natal di kompleks. Jadi rapat di rumah, itu rapat di rumah pun Bapak semua yang nyiapin sendiri, saya nggak ikut kan. Jadi tahu-tahu hari Senin pagi kan kita ibadah BW. Ya, BW. Bapak ya, bilang kalau nanti sore kita ada ibadah bakti Paskah ke panti asuhan gitu. Terus hari Rabu paginya tanggal 1 memang kita pagi ini kebaktian Paskah ya. Terus saya bilang, loh itu adik-adik di Jakarta pada mau nitip buat bingkisan ke panti asuhan. Ya iya, orang sore ini kalau mau pagi ini harus belanja gitu. Nggak tahu Tuhan kasih kekuatan, memang Tuhan kasih kekuatan yang luar biasa. Pagi bebek kita udah didoakan kan Abuna, ya, tiba-tiba saya punya semangat gitu. Tapi saya sendiri saya nggak yakin buat, memang nggak terlalu banyak, paling sekitar 25 bingkis gitu. Tapi kalau ngelihat keadaan kondisi badan kan nggak mungkin, ya udah saya telepon salah satu panitia, tolong dong temani belanja gitu. Habis itu saya langsung mandi, kok nggak menggigil gitu. Terus kita berangkat sama temen sama bapak pergi belanja, sampai jam 12 itu kita udah selesai belanja, udah iya, selesai buat goodie bagnya. Dan pas mau berangkat jam sekitar setengah 3 itu hujan deras, abu deras, sederas derasnya. iya, Jadi dalam kondisi hujan deras itu kita keluar gimana pun, ngeluarin mobil apa, masuk mobil, tetap aja saya kehujanan, hujan gitu deras, basah juga karena turun naik
suruh naik mobil karena ada tempat titik kumpulnya, ngumpul di situ semua kan, naikin barang, nurunin gitu. Dan puji Tuhan sampai acara selesai, sampai saya pulang ke rumah dan malamnya setelah bakti pasca di panti asuhan, kami bakti pasca juga di kompleks kan, ke rumah-rumah eh, yang kurang mampu gitu kan. Iya, Habis itu malam masih disambung lagi kebaktian kompleks jam 8 sampai sekitar jam 10 malam lah kan. iya, iya. Dan puji Tuhan berarti saya tidur hampir jam 12. Tapi puji Tuhan pagi ini segar. Abuna Puji yang Tuhan. Kita beri tepuk tangan yuk untuk kebaikan Tuhan atas Ibu Sekar. Bu Sekar, terima Amin. kasih banyak ya Bu. Pengalaman Ibu menguatkan dan meneguhkan iman kita ya, bahwa Tuhan Yesus adalah tempat di mana kita berharap. Selain kita juga berusaha, kita minum obat, kita istirahat, tapi juga tentunya di luar daripada itu kita juga selalu harus bersandar kepada Tuhan, ya. Karena lihat wajah Ibu sekarang dibandingkan kemarin itu beda sekali gitu. Kalau sekarang ini lebih lebih ceria gitu ya, puji Tuhan ya. Biarlah kiranya kesembuhan yang Tuhan sudah Tuhan berikan di materai ya, supaya ibu juga benar-benar kembali sehat ya, karena ibu Amin. sudah Makasih melakukan banyak Tuhan. hal. Oke, baik Bapak yang terkasih, kita siap memuji menyembah Tuhan ya. Ada pujian apa yang akan kita naikkan pada saat ini, dan seperti biasa mohon izin kalau Bapak Ibu berkenan silakan di mute masing-masing. Kalau nanti saya bantu mute, biasanya nanti apa namanya, ketutup semua wajahnya. Tapi nanti bisa Bapak Ibu buka kembali kameranya, ya. Oke, ya, selamat datang di BW. Kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua ditambahkan kepadamu. Ditambahkan bukan hanya berkat saja, tapi juga kesehatan dan kesembuhan. Amin ya Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ada pujian yang akan kita naikkan pada pagi hari ini. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu.
Terima kasih ya Tuhan. Bahasa kasih-Mu akan menjadikan kami lebih dekat. Kalau kami mau melakukan di dalam kehidupan kami. Yesus, ajar kami Tuhan. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Yesusku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Yang sepakat untuk melakukan bahasa kasih Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, sebelum nanti kita mendoakan juga ya, ada beberapa yang harus kita doakan. Kita mau melanjutkan dulu Bapak Ibu pembelajaran kita. Oke, baik. Ya Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita buka di 2 Samuel pasal yang ke-14. 2 Samuel pasal 14, Absalom kembali. Ketika Yoab anak Zeruya mengetahui bahwa hati raja merindukan Absalom, maka ia menyuruh orang ke Tekoa menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Berlakulah pura-pura berkabung dan pakailah pakaian berkabung. Janganlah berurap dengan minyak dan berlakulah seperti seorang perempuan yang telah lama berkabung karena seorang mati. Kemudian masuklah menghadap raja dan berbicaralah kepadanya seperti ini." Lalu Yoab menaruh perkataannya ke dalam mulut perempuan itu. Ketika perempuan Tekoa itu masuk menghadap raja, sujudlah ia dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil berkata, "Tolonglah ya tuanku raja." Raja bertanya kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Aku ini seorang janda, sebab suamiku sudah mati. Hambamu ini mempunyai 2 orang anak laki-laki. Mereka berkelahi di padang dan karena tidak ada yang memisahkan, maka yang satu memukul yang lain dan membunuh dia. Dan sekarang seluruh kaum keluarga bangkit melawan hambamu ini dan mereka berkata, 'Serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu supaya kami menghukum dia mati ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya itu, dan supaya kami memunahkan juga ahli waris itu. Mereka hendak memunahkan keturunanku yang masih tersisa itu dengan tidak meninggalkan nama atau keturunan bagi suamiku di muka bumi.' Lalu berbicaralah raja kepada perempuan itu, 'Pulanglah ke rumahmu, mengenai engkau akan kuberi perintah.
Perempuan Tekoa itu berkata kepada raja, "Aku dan keluargaku akan menanggung kesalahan itu ya tuanku raja." Tetapi raja dan tahtanya tak bersalah. Lalu berkatalah raja, "Jika ada orang yang mengatakan apa-apa lagi terhadap engkau, bawalah orang itu menghadap aku, maka ia tidak akan mengusik engkau lagi." Kata perempuan itu, "Kiranya raja ingat kepada Tuhan Allahmu supaya si penuntut tebusan darah jangan terlalu banyak menimbulkan kemusnahan dan supaya mereka jangan memunahkan anakku itu." Lalu berkatalah raja, "Demi Tuhan yang hidup, selai rambut pun dari kepala anakmu takkan jatuh ke bumi." Kemudian berkatalah perempuan itu, "Izinkanlah hambamu ini berkata sepatah kata lagi kepada tuanku raja." Jawabnya, "Katakanlah." Berkatalah perempuan itu, "Mengapa raja merancang hal yang demikian terhadap umat Allah? Oleh karena tuanku mengucapkan perkataan ini, maka tuanku sendirilah yang bersalah dengan tidak mengizinkan pulang orang yang telah dibuangnya. Sebab kita pasti mati, kita seperti air yang tercurah ke bumi yang tidak terkumpulkan. Tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan Ia merancang supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya. Maka sekarang aku datang mengatakan perkataan ini kepada tuanku raja, karena orang banyak itu telah menakut-nakuti aku. Sebab itu pikir hambamu ini, baiklah aku berbicara dahulu dengan raja. Mungkin raja mengabulkan permohonan hambanya ini. Sebab raja akan mendengarkan aku, dan aku akan melepaskan hambanya ini dari tangan orang yang hendak memunahkan aku dan anakku bersama-sama dari milik pusaka Allah. Juga hambamu ini berpikir, perkataan tuanku raja tentulah akan menenangkan hati. Sebab seperti malaikat Allah, demikianlah tuanku raja, yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan jahat. Dan Tuhan Allahmu kiranya menyertai tuanku. Lalu raja menjawab katanya kepada perempuan itu, "Baiklah, jangan sembunyikan kepadaku apa yang hendak kutanyakan kepadamu." Kata perempuan itu, "Berkatalah kiranya tuanku raja." Kemudian bertanyalah raja, "Adakah Yoab campur tangan dengan engkau dalam semuanya ini?" Perempuan itu menjawab, "Demi hidupmu tuanku raja, tidaklah mungkin untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala yang tuanku raja katakan. Sesungguhnya hambamu Yoab yang memerintahkan daku, dialah yang menaruh ke dalam mulut hambamu segala perkataan ini, dengan maksud untuk mengubah rupa perkara itu. Maka hambamu Yoab melakukan perkara ini. Tetapi tuanku bijaksana, sama seperti malaikat Allah, sehingga mengetahui semua yang terjadi di bumi." Baiklah, sesudah itu berkatalah raja kepada Yoab, "Baiklah, kukabulkan permohonanmu ini. Pergilah bawalah kembali orang muda Absalom itu." Lalu sujudlah Yoab dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil memohon berkat bagi raja, dan Yoab berkata, "Pada hari ini hambamu mengetahui bahwa tuanku raja suka kepada hamba, karena tuanku telah mengabulkan permohonan hambamu ini." Lalu bangunlah Yoab, ia pergi ke Gesur dan membawa Absalom ke Yerusalem. Tetapi berkatalah raja, "Ia harus pergi ke rumahnya sendiri, jangan ia datang ke hadapanku." Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Ya, Bapak Ibu sekalian, sampai di situ dulu. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini? Ini adalah kelanjutan dari kasus di mana Absalom kabur. Ya, pelajaran yang pertama adalah Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya kalau kita salah, kita jangan melarikan diri. Itu yang pertama. Kita harus berani untuk bertanggung jawab. Nah, kenapa Absalom ini tidak berani bertanggung jawab? Karena dia sudah tahu betul sebenarnya aturan bahwa siapa yang membunuh dia pasti harus dibunuh. Namun kita bisa melihat bahwa di fase ini, ya, di fase ini, sekalipun Daud mengalami penyertaan Tuhan sebagai orang yang selalu mengalami pertolongan daripada Tuhan, dan Daud mengalami janji Tuhan, akan tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi, Daud sebagai orang tua, dia pasif. Dia tidak mengambil tindakan apapun. Semenjak kasus kejahatan Amnon kepada Tamar, dia pun tidak mengambil tindakan apapun. Termasuk sampai ditunggu sampai 2 tahun, maka timbullah kejahatan yang dilakukan oleh Absalom. Karena Absalom sambil menunggu sebenarnya kira-kira Amnon ini mau diapain, tapi ternyata nggak diapa-apain. Maka ia bertindak sendiri. Namun karena ia tahu bahwa ia harus mati kalau dia melakukan itu, ia pergilah kabur ke Gesur. Ya, ada apa dengan fenomena ini? Terkadang kita sulit untuk membayangkan dan
jikalau kita di posisi Daud, mungkin kita juga akan melakukan mungkin ya hal yang sama secara manusia. Kenapa? Karena kan kita tidak mungkin menghukum anak kita dengan begitu keras ya. Terkadang ada hak-hak istimewa yang kita terapkan untuk anak sendiri. Jadi Daud ini sebenarnya sayang sama anak-anaknya, tetapi besar sayangnya kepada anak-anaknya itu membuat kelonggaran-kelonggaran sehingga anak-anaknya berani melanggar norma-norma yang sudah menjadi aturan dan tradisi turun-temurun. Pada saat di kejadian ini Tuhan menyatakan kasih setianya, yaitu apa? Yoab. Tuhan pakai Yoab untuk memanggil wanita bijaksana dari Tekoa ini dan memakai strategi ini sebagai ilustrator ya. Dia sebagai ilustrator diberikan ilustrasi keadaan betapa hancur kalau seseorang itu kehilangan anaknya. Dan seakan-akan masa dia sudah anaknya yang satu salah sudah bunuh, tapi masa anaknya yang terakhir ini juga harus dimusnahkan juga, punah dong keturunannya, kira-kira demikian ya. Makanya Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat, karena kalau ide sendiri saya rasa, menurut saya ya tidak mungkin Bapak Ibu, karena kan pasti sebagai seorang bawahan belum tentu berani untuk mengambil sebuah langkah ya. Walaupun mungkin ada orang-orang yang berani melakukan seperti Yoab, yaitu mengingatkan pimpinannya di perusahaan atau di pekerjaan atau di keluarga dengan skenario tertentu. Tapi hikmat itu kan datang daripada Tuhan. Dan hikmat ini, kenapa saya bisa mengasumsikan ini menurut saya, karena hikmat ini hikmat yang membawa sebuah kebaikan. Apa kebaikannya? Absalom jadi akhirnya bisa pulang ke Yerusalem. Dia tidak menjadi orang buangan, padahal kan dia anak raja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Daud kan sebenarnya rindu juga sama Absalom, karena dia sudah nggak bisa rindu sama Amnon. Dia rindu sama Absalom. Tapi di satu sisi dia juga mungkin dalam persimpangan jalan. Dia juga mungkin secara manusia, di mana harga diri saya kalau saya menarik anak itu lalu kemudian main asal langsung mengatakan semuanya baik-baik saja dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya satu inisiasi dari bawahannya, sebenarnya Daud merasa sedikit lega. Kenapa? Karena inilah kesempatan dia untuk bisa memanggil pulang anaknya. Ya, intinya kita sebagai pimpinan, kita sebagai orang tua, kalau kita punya rasa care, kita punya rasa sayang sama anak-anak kita, sama orang-orang kita pimpin, boleh. Tapi bukan berarti kita mengabaikan hukuman kepada anak-anak kita dan juga orang-orang kita pimpin. Ya, tidak boleh ada hak istimewa untuk anak sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena Allah Bapa pun juga tidak memberikan hak istimewa ketika ia menjadi Allah anak inkarnasi sebagai manusia. Ketika ia inkarnasi sebagai manusia, Allah yang statusnya sebagai anak ini harus menjalani apa yang manusia lain jalani. Artinya dia harus melewati ujian yang berat. Makanya dikatakan, suruhlah malaikat-malaikatmu untuk menolong. Kan tidak gitu. Artinya dia tidak menggunakan hak istimewanya. Allah Bapa juga tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Jadi kasih sayang kita itu harus sesuai pada porsinya. Tidak boleh ada hak istimewa demi atas nama hanya anak kita atau orang-orang yang berjasa dalam pekerjaan kita. Kalau salah ya harus ditegur. Kalau salah yang harus dibina. Kita juga nggak boleh pasif Bapak Ibu. Benar kita doakanlah. Ya berdoa betul, tapi kalau berdoa tanpa melakukan apa-apa, maka tidak terjadi apa-apa juga gitu. Melakukan apa-apa tanpa berdoa pun juga tidak akan menjadi sempurna. Memang tidak mudah untuk melakukan hal ini Bapak Ibu. Akan tetapi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita. Terkadang kita merasa nggak tega.
Tapi kita lihat skala nggak teganya kita ini, kalau nggak tega hanya karena sesaat, lalu berdampak buruk buat jangka panjang, lebih baik tega sekarang daripada di jangka panjang anak-anak kita, bawahan kita justru masuk atau menjadi pribadi yang gagal. Karena kan sebagai pimpinan kita bukan hanya sekedar membina mereka sebagai karyawan atau sebagai gembala, membina mereka sebagai pengerja atau pelayan Tuhan. Kita juga membina karakternya, yaitu apa? Menjaga segala kepercayaan yang kita berikan kepada mereka. Sama seperti kita yang diberi kepercayaan oleh Tuhan. Apa kepercayaan yang diberikan kepada kita oleh Tuhan? Ya tergantung posisi kita. Apakah sebagai orang tua, apakah sebagai gembala, apakah sebagai pimpinan dalam perusahaan, atau ketua dalam organisasi. Makanya kita perlu menjaga apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Dan ketika ada ujian demi ujian yang menimpa berkaitan dengan kepercayaan yang kita harus lakukan, baik dalam pekerjaan maupun pelayanan, maka kita tidak boleh ragu atas apa yang sudah ada di dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan. Ya. Lalu yang kedua, kita juga tidak boleh lengah, makanya kita harus berjaga-jaga. Contoh, ketika kita misalnya dipercaya nih sebagai seseorang yang menyatakan kesaksian atau menyatakan firman Tuhan atau menceritakan sesuatu, terkadang setan langsung mengintimidasi dan membuat kita menjadi ragu. Ragu akan kemampuan kita pribadi dan ragu terhadap firman Tuhan yang kita akan sampaikan. Padahal firman Tuhan adalah firman Tuhan. Kita tidak bisa merangkai perkataan yang indah kalau firman Tuhan yang kita, maksud saya gini, bukan tentang merangkai perkataan yang indah ketika kita menyampaikan sesuatu, tapi kita harus percaya dengan apa yang kita perkatakan. Kita harus yakin dengan hal itu. Dan biasanya ketika kita ada kapasitas untuk menyampaikan itu, langsung kita dikasih keraguan, aduh saya layak nggak nih? Padahal memang ada pesan Tuhan di dalam mulut lidah kita ketika kita misalnya ketemu sama kolega kita, ketemu sama saudara kita, atau kita sedang bertemu dengan rekan dalam pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Atau misalnya ketika Bapak Ibu diizinkan melakukan pelayanan yang dalam tanda kutip yang kapasitasnya lebih tinggi, lebih mulia, artinya bisa memberikan kesejahteraan bagi banyak orang. Biasanya selalu ada hal-hal yang iblis coba uji, di mana Tuhan memang mengizinkan itu karena Tuhan pengen lihat kualitas kita seperti apa. Apakah kita jatuh dalam dosa kesombongan karena kedudukan kita yang tinggi itu? Apakah kita jatuh dalam dosa kesombongan karena karya yang telah kita lakukan itu? Kita harus menjawab itu semua. Maka kita harus berjaga-jaga dan jangan lengah. Atau jikalau kita diberi kapasitas kepercayaan untuk membimbing keluarga-keluarga yang lain, membimbing anggota keluarga yang lain, membimbing teman-teman di sekolah, teman-teman di pekerjaan, membimbing kepada Tuhan, kita harus berjaga-jaga. Karena bisa saja hantaman demi hantaman itu datang silih berganti. Karena ketika kita diberi kepercayaan untuk membawa keluarga datang kepada Tuhan, pribadi datang kepada Tuhan, iblis tentu ingin menghancurkan pelayanan itu. Ketika saudara juga misalnya diberi kesempatan untuk mendidik anak-anak misalnya, atau mendidik generasi misalnya, biasanya iblis juga akan merangsek ke arah sana, yaitu apa? Mencoba menggagalkan saudara itu gagal dalam mendidik anak. Sehingga Anda bisa bayangkan ketika kita diberi kepercayaan melayani pelayanan anak-anak, sementara kita juga punya anak-anak itu, ternyata iblis
cobai ya dengan hal-hal yang membuat kita merasa gagal gitu. Wah, saya mendidik anak-anak lain, sedangkan anak-anak saya kok kayaknya bengal banget nih. Kok kayaknya nggak bermoral, nggak ini segala macam. Apakah kita akan pasif saja? Apakah kita akan biarkan anak kita terbuang? Yoab di sini memiliki kepedulian. Jangan sampai Absalom ini menjadi anak yang terbuang. Absalom ini harus dirangkul. Tapi kan dia tidak punya kapasitas untuk ngomong langsung kepada raja, kepada Daud. Jadi melihat kepasifan itu, makanya Yoab berani melakukan itu. Dan saya berkeyakinan, ya Roh Kudus yang taruh di kesan hati saya bahwa Roh Kudus bekerja saat itu. Demi menyelamatkan Absalom juga gitu. Supaya Absalom juga nggak malu. Ibaratnya kita bisa nice dengan orang-orang di kantor, ya kita juga harus baik juga sama orang-orang di rumah. Tapi bukan berarti orang-orang di rumah punya hak istimewa jauh lebih besar daripada orang-orang di kantor atau orang-orang di pelayanan. Kalau memang orang-orang di terdekat kita itu bermasalah, tentu kita harus tegur, namun bukan depan orang. Jadi kita nggak boleh pasif, kita harus berjaga-jaga, kita jangan lengah. Kenapa Tuhan izinkan semua itu terjadi, Abuna? Kan itu ujian yang bisa membuat kita bisa salah langkah, bisa salah-salah, kita jadi nggak pede. Loh, justru itu. Yang Tuhan ingin lihat adalah kita bisa nggak memelihara kepercayaan yang Tuhan berikan. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita sama-sama letakkan tangan di dada. Izinkan Roh Kudus menjamah hatimu saat ini. Allah Roh Kudus, inilah setiap kami. Kami tidak sempurna sebagai orang tua, sebagai suami, istri, sebagai pimpinan di perusahaan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai gembala, sebagai seorang pimpinan di kantor. Tidak ada yang sempurna. Terkadang kami salah porsi. Kami lebih meletakkan hak istimewa di tempat yang tidak sepantasnya diletakkan lebih. Atau kami justru harusnya memberikan perhatian kepada orang terdekat, tetapi kami justru lebih memperhatikan orang luar. Karena kami merasa kedagingan kami, orang luar gak bikin repot, orang dalam selalu bikin repot. Kami bahkan hampir tidak peduli lagi dengan keadaannya. Tapi hari ini kami diajarkan berbelas kasihlah, terutama kepada orang-orang yang ada di dalam kehidupan kami, yang terdekat, keturunan kami, sanak saudara kami, menantu kami, mertua kami, orang tua kami, anak-anak kami. Kami juga harus memperhatikan dan memperlakukan apa yang sudah Tuhan percayakan dengan menjaga dan tidak lengah. Ketika Tuhan berkati kami lebih dengan materi, kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami gak boleh jatuh dalam kesombongan. Ketika kami juga Tuhan pakai untuk menyampaikan nasihat dan kabar-kabar baik dan juga kata-kata yang bijak, kami juga harus mampu untuk yakin dengan apa yang kami perkatakan. Kami harus tetap memiliki kepercayaan diri bahwa Tuhan tidak salah memilih kami. Ketika Tuhan mengizinkan kami melayani di gereja atau melayani sesama kami, biarlah kami juga tidak mangkir dari tanggung jawab kami. Kami tidak memandang itu remeh dan menganggap gampang. Kami juga tidak mudah untuk jatuh dalam jebakan setan yang membuat kami merasa kami tidak layak melakukan pekerjaan ini, kami tidak layak melakukan hal ini, kami tidak layak berada di tempat ini, karena sesungguhnya kehidupan kami tidak sama seperti yang kami ajarkan. Sebab tidak ada yang sempurna. Untuk itu kami sepakat. Kami menolak segala intimidasi dari si jahat. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari katakan Bapak Ibu sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau perkatakan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami adalah kepercayaan yang benar. Dan kami dengan bantuan Roh Kudus mampu melakukannya. Kami tidak boleh pasif sebagai pimpinan, kami tidak boleh pasif sebagai orang tua. Kami mendoakan, tapi juga kami
melakukan pendekatan, kami merangkul kembali. Kami tidak membuang, karena kami pun tidak mau dibuang. Ampuni kami kalau kami selalu memperlakukan orang-orang menjadi orang yang terbuang karena kami merasa orang ini tidak bermanfaat dan berfaedah. Padahal kami pun tidak dibuang oleh Engkau. Kami yang buruk ini masih diterima oleh belas kasih-Mu. Karena itu jadikanlah kami sebagai saluran belas kasih-Mu bagi orang-orang yang hampir kami pinggirkan, kami sia-siakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami berdoa dan bersyukur, kasih setia Tuhan, damai sejahtera-Mu tinggal dalam hati kami, dan Engkau akan jadikan kami sebagai perpanjangan itu semua. Kami juga berdoa bagi Abuni Kartika yang saat ini masih dalam keadaan lemah karena tadi malam tiba-tiba badannya tidak enak, sudah 2-3 hari ini kurang sehat. Kami mau perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, kiranya oleh bilur-bilur darah Kristus, Abuni sembuh. Sebagaimana Engkau sudah menyembuhkan Ibu Sekar dan menguatkan tubuhnya, Engkau juga akan menyembuhkan dan menguatkan tubuh Abuni Kartika, sehingga boleh kembali beraktivitas dengan sukacita. Hamba juga berdoa bagi seluruh Bapak Ibu yang hari ini menikmati waktu libur. Kita tetap bisa mengisi dengan hal-hal yang baik dan berguna. Kami juga membawa kepadamu agar kondisi keadaan hari ini tidak ada kerusuhan. Damai sejahtera ada di tempat kami. Damai sejahtera ada di bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang merindukan keturunan. Engkau akan menjamah buah kandungannya subur. Kami berdoa bagi yang merindukan jodoh dan pasangan hidup bagi anak-anak mereka. Tuhan akan mempertemukan dengan pribadi yang tepat. Tentunya ya pribadi yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ajari kami. Kami berdoa supaya apa yang kami dengar dan kami terima setiap pertemuan di BW ini itu benar-benar bermanfaat dan berdampak. Tidak hanya bagi kami, tapi juga bagi orang-orang terdekat dan terkasih kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian terkasih, buka tanganmu, buka hatimu, dan percayalah Bapa di surga akan memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah dan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepadamu adalah kepercayaan yang tepat kepada orang yang Tuhan percaya. Mari kita pelihara apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita sampai janji Tuhan digenapi indah pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sepakat dan percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mana wajah-wajahnya? Coba buka kameranya dan berikan shalom dan salam buat semuanya di sini yang di BW. Ya, Tuhan berkati Bapak Ibu semua ya. Salam. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Abuna. Ya, terima kasih juga. Kita juga shalom juga hello untuk Ibu Nur Hayati ya, Ibu Hayati ya. Ibu Hendayati yang sudah bergabung lagi. Shalom Bu, terima kasih sudah bergabung lagi. Bagaimana Abuni Kartika? Sudah jauh lebih baik, sehat? Masih agak sayu matanya. Ya, sudah mendoakan Abuni. Terima kasih banyak Tuhan Yesus memberkati. Iya. Berkati kesehatan. Cepat sembuh ya Abuni. Cepat sembuh Abuni. Ibu Sekar sangat-sangat. Semoga Tuhan pulihkan penyakitnya Abuni biar sehat kembali, bisa berkarya. Amin. Hari ini Abuni diberkati oleh kesaksian Ibu Sekar. Abuni mendengar kalimat yang katanya mandi tidak merinding, ya, tidak menggigil lagi. Langsung Abuni pergi ke kamar mandi, langsung bilas badan juga, mencoba ya, tapi puji Tuhan Abuni langsung bisa segar kembali. Terima kasih Ibu Sekar, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita juga mau say hello untuk Ibu Anita. Apakah masih ada Bu Anita? Oh iya, itu dia. Shalom Bu Anita, selamat bergabung di BW.
Oh, Iya, kita tunggu setiap pagi, setiap hari jam 4:30 ya paling nggak sudah berkumpul. Oke Bapak Ibu, selamat menikmati waktu senggang hari ini. Ya, jangan lupa kita doakan juga perjuangan tim Garuda Muda kita nanti malam, biar melalui prestasi mereka, bangsa dan negara kita Tuhan bela dan Tuhan jaga. Amin Bapak Ibu sekalian, kita bangga. Amin. Ya, siapa kita? Indonesia. Mana suaranya? Siapa kita? Indonesia. Indonesia. Iya, salam BW, jangan kasih kendor. Ya, semoga mereka juga tidak kasih kendor. Mereka juga hari ini fight terus ya, tidak mengendor serangannya. Oke, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Oke, bye. Tuhan memberkati. Sampai jumpa semuanya. Shalom. bye Sehat semua. selalu Bapak Ibu. Bye. Thank Makasih you, ya Buna. Abuna. Sama-sama. Tuhan berkati. Sampai jumpa besok pagi ya. Bye.